banget sih Utang. Lagi nontonin apa sih? Ini gue lagi nonton film, gue lagi nonton dokumenter tentang kecelakaan pesawat, ngeri banget sumpah. Ih, ngeri banget. Ya kan, Pesawat apa itu? ini kasus pesawat AOH243, ngeri kan, bisa sampai lepas gitu atapnya hilang atasnya. Oh iya lagi. Gara-gara apa sih? Jadi itu katanya sih gara-gara sambungannya ada yang ketat, dan lama-lama retaknya tuh jalan, jadi copot ya atapnya. Ih, serem banget. Makanya kan, Aduh, gue mau ke Bali lagi besok. Gue jadi jiper nih besok gue naik pesawat. ya kan, serem banget deh. Jadi deh, Sa. Ya deh. Wah, bahaya banget ya. Misalnya ada kecelakaan pesawat kayak gitu. Nah, tapi tenang aja guys. Pesawat itu aman-aman aja selagi masih pada batas aman umurnya dan juga sering dilakukan perbaikan. Nah, sebenarnya gimana sih kita tahu batas aman dari sebuah pesawat? Gimana sih kita tahu umur dari sebuah pesawat? Yuk kita cari tahu. Ngomong-ngomong soal pesawat nih, ada satu ilmuwan yang identik banget dengan hal ini, yaitu B.J. Habibie. Siapa sih yang kenal B.J. Habibie? Beliau bukan cuma presiden ketiga Republik Indonesia, tapi juga otak jenius di balik kemajuan teknologi dirgantara di Indonesia. Sejak muda, Pak Habibie itu udah jatuh cinta banget sama yang namanya dunia pesawat terbang. Selama hampir 20 tahun beliau berkarir di Jerman, beliau juga ikut ngerancang banyak proyek-proyek ya pesawat yang pastinya keren banget lah. Dan pas balik ke Indonesia, beliau langsung menjalankan salah satu proyek legendaris, yaitu pesawat N250 Gatot Kaca. Tapi ternyata ada hal lain nih yang membuat B.J. Habibie makin dikenal di dunia internasional. Beliau dijuluki sebagai Mr. Crack, ya crack, C-R-A-C-K, karena hasil risetnya soal retakan di pesawat terbang yang dikenal sebagai crack progression theory. Nah, pasti kalian penasaran nih, sebenarnya dulu Pak Habibie belajarnya apa sih? Nah, kita masuk topik serunya nih. Dulu Pak Habibie itu belajar tentang fracture mechanics. Apa sih fracture mechanics tuh? Singkatnya, fracture mechanics tuh ilmu yang mempelajari tentang kayak gimana dan kapan suatu benda tuh bakal retak atau patah. Jadi kalau misalnya di pesawat, para insinyur tuh bisa memprediksi dulu di mana dan kapan retakannya bakal terjadi. Jadi pesawat bakal benar-benar aman. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang mekanika retakan atau fracture mekanik. Sebenarnya apa sih itu fracture mekanik atau mekanika retakan? Nah, simpelnya, mekanika retakan atau fracture mekanik adalah ilmu yang mempelajari gimana sesuatu itu bisa rusak, patah, atau crack. Contohnya, kayak pada logam, pesawat, jembatan, atau HP kamu kalau misalkan jatuh kemudian retak. Nah, biasanya kalau misalkan pada ilmu teknik, itu mempelajari gimana suatu material itu dapat menahan suatu beban. Kalau di fracture mekanik, kita itu belajar lebih dalam. Contohnya, kalau misalkan ada crack kecil, bakal lebih parah nggak ya? Atau kalau misalkan ada crack, seberapa cepat dia bakal menjalar? Atau gimana ya caranya untuk mencegah agar material tersebut tidak gagal total? Nah, kalau misalkan kita sering kali mikir, kalau misalkan material gagal, berarti ya udah emang dia nggak kuat. Padahal, kalau misalkan suatu material itu kuat banget, bisa aja dia itu tetap gagal kalau misalkan ada retakan yang kecil. Nah, di fracture mekanik itu adalah gimana cara kita untuk belajar menganalisis retakan yang terjadi dan gimana cara mencegahnya. Nah, kalau misalkan kita bahas mengenai fracture mekanik atau mekanik retakan, kita bakal ketemu yang namanya stress concentration atau konsentrasi tegangan. Nah, sebenarnya stress concentration itu apa sih? Bayangin kalian punya kertas. Kalau misalnya kertas ini kita lihat dari dua gaya, dia akan terobek kan? Dan kertasnya akan tetap seperti ini. Tapi kalau misalkan kertasnya punya sobekan kecil di ujungnya, terus aku tarik, kertasnya bakal mudah sobek. Nah, ini disebabkan karena adanya stress concentration atau konsentrasi tegangan pada ujung kertas yang tadi aku sobek. Nah, sama halnya seperti di jembatan, di logam, di pesawat. Kalau misalkan pada ujungnya ada crack atau ada inisiasi kayak seperti ini, tegangan yang seharusnya ada pada seluruh permukaan malah terjadi atau terkonsentrasi pada satu titik, dan hal itu yang akan menyebabkan crack atau kegagalan. Nah,
Jadi, structural mechanics itu bukan hanya teori yang sekedar ada di buku, tapi juga bisa diterapkan di pesawat terbang. Nah, pesawat itu setiap kali terbang, dia mengalami namanya flight cycle, yaitu ketika pesawat satu kali lepas landas dan satu kali mendarat. Nah, dalam satu flight cycle itulah pesawat mengalami perubahan temperatur dan perubahan tekanan, yang mana ketika hal ini sering sekali terjadi, struktur pada pesawat bisa mengalami yang namanya fatigue atau kelelahan. Nah, kalau teman-teman ingat pembicaraan di awal video tadi sempat dibilang bahwa Aloha 243 mengalami kecelakaan kan. Nah, kecelakaan yang ada di Aloha 243 itu sebabnya karena struktur di pesawatnya mengalami kelelahan. Nah, kelelahan inilah yang menjadi PR bagi para insinyur untuk mengecek apakah pesawat itu masih layak untuk digunakan, apakah pesawat itu masih bisa untuk diperbaiki, dan apakah terdapat keretakan yang ada di dalam pesawat itu yang bahkan bisa menyebabkan kecelakaan besar di pesawat gitu. Nah, jadi ilmu fracture mechanics sangat penting di dunia kita sehari-hari. Jangan lupa belajar fracture mechanics ya.